Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Afiatinisa MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Psikologi Umum dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Saudari Puela Apriyunita, yang kedua ada Saudari Umu Habibah, yang ketiga ada Saudari Yukta Waroka, yang keempat ada Yuda Cahyaditya selaku saya sendiri, dan yang kelima ada Zahra Nanda Afriliani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gejala-gejala kognitif yang terjadi pada manusia. Kognisi atau kognitif berasal dari kata kognitif yang berarti suatu hal yang berhubungan dengan pengamatan. Dalam ilmu psikologi, kognitif merupakan bagian dari gejala jiwa manusia. Kognitif merupakan gejala pengenalan yang terdiri dari penghayatan, pengamatan, tanggapan, asosiasi, reproduksi, apersepsi, ingatan, fantasi, berpikir, dan intelijensi. Kognisi dipahami sebagai proses mental karena kognisi mencerminkan pemikiran dan tidak diamati secara langsung. Oleh karena itu, kognisi tidak dapat diukur secara langsung, namun melalui perilaku yang ditampilkan dan dapat diamati. Selanjutnya ada psikologi kognitif. Mempelajari cara manusia menerima, mempersepsi, mempelajari, menolak, mengingat, dan berpikir tentang suatu informasi. Membahas mengenai pemrosesan informasi, bagaimana cara kita memperoleh informasi mengenai dunia dan bagaimana memprosesnya. Bagaimana cara informasi itu disimpan dan diproses oleh otak. Bagaimana informasi itu disampaikan dengan struktur penyusunan bahas, dan proses-proses tersebut ditampilkan dengan sebuah perilaku yang dapat diamati dan juga yang tidak dapat diamati. Mencakup keseluruhan proses psikologis, dari sensani ke persepsi, pengenalan pola atensi, kesadaran belajar, memori informasi, konsep berpikir, imajinasi, bahasa, kecerdasan, emosi, dan bagaimana keseluruhan hal tersebut berubah sepanjang hidup terkait perkembangan manusia dan bersilangan dengan berbagai bidang perilaku. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Puela Apriyunita. Gejala-gejala kognitif yaitu 1. Penginderaan, 2. Pengamatan, 3. Fantasi, 4. Ingatan atau memori, 5. Lupa, 6. Berpikir, 7. Intuisi, 8. Intelligence atau intelektual, 9. Reproduksi, asosiasi, dan apersepsi. Selanjutnya, kami sekelompok akan memberikan definisi dari gejala-gejala kognitif. Yang pertama ada penginderaan. Penginderaan ialah penyaksian indera kita atas rangsangan yang merupakan suatu kompleks atau suatu kesatuan yang kabur dan tidak jelas. Dalam penginderaan, bagian-bagian atau unsur-unsur dari rangsangan yang belum terurai, yaitu yang masih menjadi satu, bahkan diri kita pun seakan-akan termasuk di dalamnya. Jadi jiwa kita pasif. Misalnya penginderaan kita atas kendaraan yang simpang siur di jalan raya, panas terik matahari yang kita rasakan waktu kita asik bermain dan sebagainya. Selanjutnya ada pengamatan. Manusia mengenal dunia ini secara real, baik dirinya sendiri maupun dunia di sekitarnya, di mana dia dengan dia yang melihat, mendengar, membawanya, atau mengecapnya. Cara mengenal objek yang demikian itu disebut mengamati, sedangkan melihat, mendengar, dan seterusnya disebut modalitas pengamatan. Hal yang diamati itu memiliki sifat-sifat di sini, kini, sendiri, dan bermateri. Pengamatan ialah proses pengenalan dunia luar dengan menggunakan indera. Dapat juga diartikan pengamatan adalah hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya perangsang. Dalam pengamatan dengan sadar, orang dapat pula memisahkan unsur-unsur dari objek tersebut. Misalnya, beca melampaui kita, mula-mula nampak bulatnya saja, atau penginderaan,
Tetapi kemudian dan lama-kelamaan terlihat jelas warna catnya, belnya, pengendaranya, rodanya, dan sebagainya. Proses pengamatan itu melalui 3 saat. Yang pertama saat alami, yaitu saat indera kita menerima perangsang dari alam luar. Yang kedua saat jasmani, saat perangsang itu diteruskan oleh urat syaraf sensoris ke otak. Yang ketiga saat rohani, saat sesampainya perangsang itu ke otak, kita menyadari perangsang itu dan kita bertindak. Selanjutnya ada fantasi. Fantasi bisa juga merupakan sebuah genre yang menggunakan bentuk sihir dan supranatural sebagai salah satu elemen plot, tema, dan setting dalam sebuah film. Genre fantasi secara umum dibedakan dengan genre sains dan fiksi, yang lebih bertemakan ilmiah dan horor tentang hal yang mengerikan. Menurut Yanto Subianto adalah kemampuan jiwa untuk membentuk tanggapan atau bayangan baru. Dengan fantasi, manusia dapat melepaskan diri dari keadaan yang dihadapinya dan menjangkau ke depan, ke keadaan yang akan mendatang. Fantasi atau imajinasi adalah kemampuan jiwa yang dapat membentuk satu tanggapan baru dengan pertolongan tanggapan yang lama. Fantasi dapat terjadi secara sadar ataupun tidak sadar. Fantasi secara sadar, misalnya pada seorang pemahat arca yang membentuk arca berdasarkan fantasinya. Sedangkan fantasi tidak sadar biasanya dilakukan oleh anak kecil yang bercerita tidak sesuai dengan kenyataan, walau tanpa ada maksud untuk berbohong. Abu Ahmadi mendefinisikan fantasi atau khayalan atau angan-angan adalah kekuatan jiwa untuk menciptakan tanggapan baru dalam jiwa kita dengan pertolongan tanggapan yang telah dimiliki. Jenis-jenis fantasi. Jenis-jenis fantasi menurut Bimawal Kitab. Dalam bukunya dapat diuraikan sebagai berikut. Fantasi umumnya merupakan aktivitas yang menciptakan, tapi sekalipun demikian, orang sering membedakan antara fantasi yang menciptakan dan fantasi yang dipimpin. Fantasi yang menciptakan yaitu merupakan bentuk atau jenis fantasi yang menciptakan sesuatu. Misalnya, seorang pelukis menciptakan lukisan berdasarkan atas daya fantasinya. Fantasi yang dipimpin yaitu bentuk atau jenis fantasi yang disusun atau dituntun oleh pihak lain. Misalnya, seseorang yang melihat film, orang ini dapat mengikuti apa yang dilihatnya dan dapat berfantasi tentang keadaan atau tempat-tempat yang lain dengan perantara film tersebut, sehingga fantasinya dituntun berdasarkan film. Kemudian, fantasi disadari. Fantasi yang terjadi disadari oleh individu yang bersangkutan. Misal, seseorang sedang berimajinasi tentang sesuatu kejadian untuk novelnya. Kemudian ada fantasi yang tidak disadari. Fantasi yang terjadi tanpa disadari atau disengaja oleh yang bersangkutan. Fantasi semacam ini pada anak-anak yang kadang-kadang menimbulkan dusta semu pada anak yang bersangkutan. Kemudian fantasi aktif. Fantasi yang terjadinya melibatkan secara aktif gejala-gejala jiwa lainnya seperti pikiran, kemauan, perasaan, dan seterusnya. Fantasi pasif. Fantasi yang terjadinya tidak melibatkan gejala-gejala jiwa lainnya secara pasif. Pada fantasi pasif, seolah-olah berdasarkan kesadaran dibiarkan untuk tempat bermainnya daya fantasi. Kemudian ada fantasi mencipta. Fantasi aktif yang mampu menghasilkan karya kreatif, misalnya lagu, lukisan, cerpen, novel, dan seterusnya. Kemudian fantasi tuntunan. Fantasi aktif yang terjadi di bawah tuntunan sesuatu. Setelah itu, kita masuk ke dalam ingatan atau memori. Ingatan atau sering disebut memori adalah sebuah fungsi
dari kognisi yang melibatkan otak dalam pengambilan informasi. Ingatan akan dipelajari lebih mendalam di psikologi kognitif dan ilmu syaraf. Pada umumnya, para ahli memandang ingatan sebagai hubungan antara pengalaman dengan masa lampau. Apa yang telah diingat adalah hal yang pernah dialami, pernah dipersepsinya, dan hal tersebut pernah dimasukkan ke dalam jiwanya dan disimpan kemudian pada suatu waktu kejadian. Pada suatu waktu kejadian, itu ditimbulkan kembali dalam kesadaran. Ingatan merupakan kemampuan untuk menerima dan memasukkan, learning, menyimpan, retention, dan menimbulkan kembali apa yang pernah dialaminya, remembering. Dalam proses mengingat informasi ada 3 tahapan, yaitu memasukkan informasi, encoding, menyimpan, storage, dan mengingat, retrieval stage. Kemudian terdapat fungsi memasukkan atau encoding. Proses encoding pengkodean terhadap apa yang dipersepsi dengan cara mengubah menjadi simbol-simbol atau gelombang listrik tertentu yang sesuai dengan peringkat yang ada pada organisme. Jadi, encoding merupakan suatu proses mengubah sifat suatu informasi ke dalam bentuk yang sesuai dengan sifat-sifat memori organisme. Proses ini sangat mempengaruhi lamanya suatu informasi disimpan dalam memori. Kemudian, fungsi menyimpan storage. Fungsi kedua dari ingatan adalah menyimpan. Mengenai penyimpanan terhadap apa yang telah diproses dalam encoding, apa yang telah dipelajari, apa yang telah dipersepsi. Sesuatu yang telah dipelajari biasanya akan tersimpan dalam bentuk jejak-jejak atau teks dan bisa ditimbulkan kembali. Jejak-jejak tersebut biasa juga disebut dengan memory trace. Walaupun disimpan, namun jika tidak sering digunakan, maka memory trace tersebut bisa sulit untuk ditimbulkan kembali, bahkan juga hilang. Dan ini yang disebut dengan kelupaan. Sehubungan dengan masalah retensi dan kelupaan, ada satu hal yang paling penting dapat dicatat, yaitu mengenai interval atau waktu antara memasukkan dan menimbulkan kembali. Kemudian ada fungsi menimbulkan kembali atau retrieval. Fungsi ketiga ingatan ini adalah berkaitan dengan menimbulkan kembali hal-hal yang disimpan dalam ingatan. Proses mengingat kembali merupakan suatu proses mencari dan menemukan informasi yang disimpan dalam memori untuk digunakan kembali bila dibutuhkan. Mekanisme dalam proses mengingat kembali sangat membantu organisme dalam menghadapi berbagai persoalan sehari-hari. Lupa menurut Agus Suyanto, lupa ialah peristiwa tidak dapat memproduksikan tanggapan kita. Sedangkan ingatan kita sehat, ada triliunan sel di otak yang memiliki fungsi spesifik tetapi saling berhubungan, mengendalikan seluruh aspek fisik dan psikis manusia, baik secara sadar maupun tak sadar. Kapasitas penyimpanan memori di dalam otak jauh melebihi kapasitas hard disk komputer. Otak memiliki kemampuan menangani algoritma rumit secara bersamaan dalam jumlah tak terbatas. Tetapi manusia tidak mampu mengoptimalkan seluruh potensi otak tersebut, sehingga otak tidak memungkinkan untuk menyimpan semua jejak ingatan itu dengan sempurna. Dengan kata lain, akan berangsur-angsur hilang. Faktor penyebab lupa dalam psikologi terbagi menjadi 2, yaitu interferensi. Kita menyimpan informasi, tetapi tidak dapat mengingat atau tidak bisa mengaksesnya ketika kita membutuhkan informasi tersebut. Namun, di kemudian hari, mungkin saja kita mengingat kembali informasi yang dahulu kita butuhkan. Hal itu bisa jadi karena adanya interferensi. Dalam psikologi, interferensi dijelaskan sebagai suatu keadaan di mana informasi atau ingatan hilang disebabkan adanya campuran tangan, gangguan, atau interferensi dari hal-hal lain, baik yang memiliki kemiripan satu sama lain atau tidak. Interferensi terbagi menjadi 2 jenis, yaitu interferensi retroaktif, menunjukkan bahwa informasi yang sudah ada sebelumnya diganggu oleh informasi yang baru saja diperoleh. Contoh, rumusan matematika yang sudah diajarkan minggu lalu terganggu oleh rumusan matematika yang baru saja dipelajari di hari ini. Introspeksi proaktif menunjukkan bahwa informasi yang baru saja diperoleh
diganggu oleh informasi yang sudah ada terlebih dahulu. Misalnya, rumus matematika yang baru saja diajarkan terganggu oleh rumus matematika yang sudah diajarkan seminggu sebelumnya. Yang kedua ada kemunduran atau desain. Memori kita tidak lagi menyimpan informasi yang kita butuhkan secara permanen. Semua jejak fisik memori telah menghilang dan tidak tersedia lagi sehingga kita pun tidak bisa lagi mengaksesnya. Kemunduran tersebut dalam psikologi dijelaskan dalam sebuah teori bahwa seseorang bisa melupakan sesuatu karena ingatan tersebut termakan oleh waktu dengan sendirinya. Hal itu diperkuat dengan sebuah penelitian yang menjelaskan bahwa informasi yang ada di memori manusia bisa saja mengalami kemunduran atau kemunduran karena informasi tersebut tidak digunakan lagi. Berpikir adalah tahap di mana seseorang ingin membuat kesimpulan atau ingin menciptakan objek yang baru dari objek yang lama yang dapat menarik perhatiannya. Ingin mencari tahu lebih dalam mengenai objek tersebut dengan cara berpikir apa saja yang bisa dikembangkan dari objek yang diamati dan apa saja manfaat yang bisa diperoleh dari suatu objek. Terdapat dua kesimpulan arti mengenai berpikir, yaitu berpikir itu adalah aktivitas, berpikir itu sifatnya ideasional. Jadi berpikir merupakan proses dinamis yang dapat dilukiskan dengan proses atau jalannya. Proses atau jalannya berpikir itu pada pokoknya ada beberapa langkah, yaitu pembentukan pengertian, pembentukan pendapat, penarikan kesimpulan, dan psikologi pikir. Intuisi. Menurut KBBI, intuisi adalah daya atau kemampuan mengetahui atau berusaha memahami sesuatu tanpa dipikirkan ataupun dipelajari yang hadir melalui bisikan hati atau gerakan hati. Intuisi adalah pengetahuan tentang hal-hal yang tidak diketahui. Myers 2002 karena individu sendiri sebenarnya tak pernah menyadari bahwa sebenarnya pengetahuan tersebut telah dimilikinya. Menurut Day 2006, intuisi adalah sebuah proses non-linier dan non-empiris dalam memperoleh serta menafsirkan informasi untuk menjawab pertanyaan. Menurut Buffer 2003, intuisi adalah sekumpulan proses fisik yang akan membuat seseorang tetap bertahan hidup yang berlangsung tanpa adanya disadari dan memberi sinyal-sinyal mengenai apa yang telah terjadi dan juga apa yang bakal terjadi. Intuisi adalah menerima informasi atau pengetahuan tanpa bersadar pada indera. Dalam artian proses perolehan informasinya tidak tergantung kepada indera, ingatan, pengalaman, serta perasaan atau proses-proses berpikir lainnya. Intuisi akan dapat memperoleh pemahaman mengenai realitas dalam bentuk potongan-potongan kecil atau informasi atau pengetahuan, dan biasanya berupa simbol. Simbol-simbol ini yang kemudian akan dapat digabungkan menjadi gambaran yang utuh. Day 2006. Pengetahuan-pengetahuan tak secara sengaja akan tersimpan dalam memori sepotong-potong antara satu hal dengan hal lain yang seolah-olah tidak saling berhubungan, tidak memiliki makna, dan biasanya dianggap tidak bermanfaat sama sekali oleh individu yang terbiasa untuk berpikir rasional serta menggunakan data-data yang diperoleh berdasarkan kepada fakta-fakta. Baik, selanjutnya ada intelligence atau intelektual. Kecerdasan atau intelligence adalah salah satu komponen penting dalam menunjang kesuksesan, mulai dari kemampuan hard skill serta social intelligence, sehingga kecerdasan tidak hanya sebatas daya pikir atau keterampilan praktis di lapangan, juga keterampilan bersosialisasi. Upaya memahami perilaku manusia sudah coba dilakukan oleh ilmuwan sejak tahun 1900-an, mulai dari mengukur kecerdasan intelektual sehingga akhirnya berkembang multiple intelligence. Kemampuan manusia berinteraksi dengan sesamanya tidak terlepas dari proses hidup itu sendiri. Ketidakmampuannya dalam memenuhi berbagai kebutuhannya sendiri mengharuskan mereka untuk saling membantu satu dengan lainnya. Kebutuhan tersebut melahirkan pembagian peran serta kesepakatan.
sehingga tidak saling merugikan satu dengan yang lainnya. Kecerdasan itu sangatlah beragam, dan dua diantaranya yaitu yang pertama ada intelligence quotient atau EQ, adalah kemampuan seseorang untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Yang kedua ada emotional quotient atau EQ, merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kecerdasan ini juga memberikan kesadaran mengenai rasa empati, cinta, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan untuk menghadapi kesedihan dan kegembiraan secara tepat. Oke, lanjut. Di sini ada reproduksi, asosiasi, dan persepsi. Reproduksi adalah salah satu dari ciri-ciri makhluk hidup. Reproduksi adalah proses di mana organisme memperbanyak diri yang bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup spesiesnya. Reproduksi dibagi menjadi dua jenis, yaitu reproduksi seksual dan reproduksi seksual. Reproduksi aseksual adalah reproduksi yang hanya melibatkan satu individu tanpa adanya proses pertukaran materi genetik dengan individu lainnya secara seksual. Dan reproduksi seksual adalah reproduksi yang melibatkan penggabungan informasi genetik dari dua individu dengan jenis kelamin yang berbeda. Reproduksi seksual terjadi saat sel telur betina bertemu dengan sel sperma jantan, lalu meluruh dan membentuk zigot. Dan di sini ada asosiasi. Asosiasi adalah perkumpulan orang yang memiliki kepentingan yang sama sehingga dibutuhkan pembentukan hubungan atau pertalian antara gagasan, ingatan, atau kegiatan yang melibatkan seluruh panca indera. Lalu di sini ada apersepsi, adalah pengamatan secara sadar atau penghayalan tentang segala sesuatu dalam jiwanya sehingga menjadi asal pembandingan serta landasan untuk menerima ide baru. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jika ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di Google Classroom. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.